Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kembali bertemu dalam Sapaan Gembala GKI. Pada saat ini, saya Pendeta Lukman Sitorus dari Gereja Kristen Indonesia Penginjil Kota Sukabumi, boleh menyapa saudara sekalian. Saudara-saudara, sebelum kita mengikuti Sapaan Gembala, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk hari yang indah yang Tuhan berikan pada kami hari ini. Hari yang indah yang Tuhan percayakan kepada kami ingin jalani bersama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan menuntun kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami rindu mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita hari ini adalah cinta uang. Diambil dari 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Firman Tuhan ini dengan jelas berkata bahwa karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa itu yang disebut dengan cinta uang? Cinta uang adalah sikap hati yang menempatkan uang lebih tinggi daripada Tuhan, kebenaran dan kasih kepada sesama. Jadi uang menjadi utama di dalam hidup kita. Saudara-saudara, di dalam kitab Kejadian pasal 1 dijelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia di hari yang ke-6. Di dalam bagian penciptaan itu sama sekali tidak ada uang. Sekali lagi, sama sekali tidak ada uang. Kalau begitu, kapan itu ada uang? Uang itu diciptakan manusia sebagai alat pembayaran atau membeli dan menjual. Jadi alat pembayaran itu adalah uang. Uang diciptakan manusia. Tetapi anehnya sekarang adalah ketika waktu berjalan terus-menerus sampai kita hari ini, uang menjadi tuan kepada manusia. Manusia yang menciptakan uang menjadi sekarang terbalik. Uang itu menjadi tuan dari manusia yang menciptakan. Sehingga kita mendengar istilah menjadi hamba uang, cinta uang, diperbudak oleh uang, mengejar uang. Sehingga uang menggantikan posisi daripada Tuhan dalam hidup manusia saat ini. Oleh karena mengejar uang, banyak orang menghalalkan segala cara. Baik korupsi, menipu, memaksa, menjarah. Itu sering terjadi karena cinta uang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat GKI yang saya cintai dalam Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan harus jujur berkata, kita butuh duit, kita butuh uang. Tetapi saudaraku, kita tidak boleh cinta uang. Kalau kita membutuhkan uang, kita tidak boleh cinta uang. Kita perlu uang, tapi kita tidak boleh mencintai uang. Cinta kita harusnya kita kasih kepada Tuhan. Kepada Allah yang mengasihi kita dan menciptakan kita. Kepada Tuhan Yesus yang rela mati kepada kita. Mengorbankan hidupnya pada kita. Cinta kita hanyalah kepada Dia. Bukan pada uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Itulah yang banyak merusak kehidupan manusia. Seringkali relasi hancur karena uang. Suami istri, keluarga, bahkan seringkali cekcok karena memperebutkan uang. Sangat disayangkan sekali ketika kita sebagai anak Tuhan pun memiliki perilaku yang seperti itu. Menganggap uanglah segala-galanya. Kalau kita punya uang, kita rasa aman di dalam hidup kita. Kalau kita punya uang, kita bisa mengatur segalanya. Kalau kita punya uang, kita bisa tenang hati kita. Tapi sesungguhnya bukan itu yang utama. Yang utama harusnya Tuhanlah segala-galanya bagi saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan real yang kita jalani, saya tetap jujur berkata, saudara dan saya, kita butuh uang. Tapi janganlah mencintai uang. Sekali lagi, cintailah Tuhan. Nah, supaya kita tidak mencintai uang, bagaimana caranya? Yang pertama, saudara, pandanglah kepada Allah, pemilik hidup kita. Dialah yang utama. Itu yang pertama. Perbanyaklah ibadah kita kepada Allah.
Bangun relasi yang baik dengan Tuhan. Karena itu bersifat kekal. Relasi dengan Tuhan bersifat kekal. Uang itu bersifat sementara. Marilah kita memfokuskan hidup kita mencintai sumber berkat, bukan uang. Itu yang pertama. Yang kedua, patahkan dari hati kita cinta uang itu. Dengan cara apa? Dengan cara banyak memberi. Memberi pada Tuhan. Memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu mematahkan kecintaan kita pada uang. Ketika ada persembahan-persembahan yang kita berikan, apakah persembahan syukur, persembahan bulanan, atau persembahan perpuluhan, sesungguhnya itu ada cara untuk kita mematahkan hati kita ini agar jangan cinta uang, tapi lebih cinta Tuhan. Perbanyak memberi. Dan tentu juga perbanyak juga untuk berbagi pada orang yang susah, orang yang kesulitan. Maka hati saudara akan terpelihara dengan baik dan tidak akan mencintai uang. Terakhir di dalam bagian ini agar kita selalu menjaga hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Saudara, mari kita jaga hati ini. Hati ini hanyalah untuk Tuhan, bukan untuk uang. Sekali lagi saya mengingatkan kepada kita, marilah kita menata hidup kita, mendekatkan diri kita hanya kepada Tuhan. Cintailah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Disitulah ada kedamaian. Kalau engkau memberi hatimu mencintai uang, itulah akar dari segala kejahatan yang akan menghancurkan, merusak tatanan kehidupan saudara. Lewat sapaan gembala ini, saya mau mengajak kita untuk benar-benar bijaksana untuk melihat uang dengan baik. Tempatkan dia pada tempatnya. Dia hanya sebagai alat pembayaran. Dia bukan tuan bagi kita. Kitalah yang mengaturnya. Tuhanlah menjadi tuan dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam kehidupan kami jujur, kami butuh uang. Tapi kami tidak boleh mencintai uang. Biarlah hati kami ini cinta kepada Tuhan. Karena Tuhanlah segala-galanya bagi kami. Engkau yang menciptakan kami. Engkau juga yang mengasihi dan menyelamatkan kami. Kami serahkan hidup kami, hati kami hanya kepada Tuhan. Ya Bapa, berkati setiap kami dan seluruh jemaat dimanapun berada. Tuhan menolong supaya bijaksana dalam memandang uang. Uang bukan segala-galanya. Hanya Tuhanlah segala-galanya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan gembala hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.